Bab 446. Tubuh berlian yang tidak bisa dipecahkan. Mengaum. Tangisan naga bergema dari reruntuhan. 8 di antaranya. Debu di sekitar berkilauan saat cahaya keemasan terpantul, membanjiri seluruh langit. Debu tebal tidak mampu menahan pertunjukan cahaya yang dahsyat itu. Zuo Fan menyaksikan pertunjukan itu, sepenuhnya waspada terhadap siapapun atau apapun yang mungkin menyerangnya. Bang! Tumpukan puing-puing yang terbuat dari 3 reruntuhan gunung meletus, mengirimkan bebatuan ke sana kemari dengan kecepatan sangat tinggi. Hanya butuh sekejap bagi sosok samar di dalam reruntuhan itu untuk pergi dari sana ke sini. Pemandangan itu membuat semua orang terengah-engah. Menyebut itu sebagai manusia adalah hal yang ringan. Ia memiliki kepala naga, 4 cakar tajam yang dirancang untuk mencakar langit, bersisik dan dilengkapi cambuk seperti baja. Makhluk itu adalah binatang buas pemakan manusia. Tubuh berlian 9 naga. Transformasi seluruh tubuh. Tubuh berlian yang tidak dapat dipecahkan. Zuo Fan tersentak. Huangpu Tianyuan terkekeh. Ini adalah puncak dari transformasi naga. 4 jiwa naga telah menjadi cakar naga bumi. 1 tubuh naga bumi. 1 kepala naga bumi. Dan yang terakhir, ekor naga bumi. Zuo Fan, kamu hanya memiliki 2 lengan yang kuat, dan hanya 1 yang merupakan cakar naga bumi. Anda tidak mempunyai peluang melawan kekuatan tubuh berlian yang tidak dapat dipecahkan ini. Hehehe, kamu sudah selesai. Mata Huangpu Tianyuan bersinar karena haus darah. Pihak Regen Estate menjadi bersemangat, kecuali Yang Mulia Regen Estate. Semua orang tidak mengetahui tentang kekuatan baru Estate Lord Huangpu yang berfokus pada menangani Zuo Fan sendirian. Kekhawatiran tentang bagaimana menghadapi orang aneh yang patut dicontoh seperti Zuo Fan kini telah hilang, digantikan oleh kepercayaan diri. Ketidakpedulian Estate Lord atas kematian Yang Mulia menjadi jelas sekarang. Dia telah meningkatkan dirinya ke peringkat orang aneh. Semangat Regen Estate selalu tinggi, dan kemenangan sudah di depan mata. Meskipun hal ini memiliki efek sebaliknya pada gedung bunga melayang, paviliun naga terselubung, dan tempat tinggal Merkuise pedang. Ini melampaui prediksi mereka bahwa Huangpu Tianyuan akan terlatih sepenuhnya dalam tubuh berlian 9 naga. Hal itu membuat mengandalkan Zuo Fan untuk mencetak kemenangan bagi mereka agak bermasalah. Kecemasan mulai meningkat. Hanya Zuo Fan yang biasa-biasa saja. Dari 9 jiwa pembuluh darah naga, 1 adalah miliknya dan 8 jiwa berada tepat di depannya. Tapi orang ini hanya menggunakan 7 dalam transformasinya. Apakah mungkin ada 1 transformasi lagi? Dia akan berubah menjadi apa? Melihat wajah Huangpu Tianyuan yang mengerikan, Zuo Fan gagal melihat transformasi lain apa yang dapat ditambahkan ke dalamnya. Dia menganggap ini sebagai tanda peringatan atas apa yang mungkin terjadi. Jiwa naga terakhir mungkin merupakan langkah untuk membunuhku. Terlebih lagi dia harus memaksa musuh untuk mengungkapkannya, menciptakan serangan balasan dan memenangkan hal ini. Zuo Fan menjentikkan tangannya. Jiwa naga bumi. Transformasi. Mengaum. Raungan datang dari tangan kiri Zuo Fan, bersinar emas terang dan memperlihatkan cakar yang sama yang dimiliki 3 cakar Huangpu Tianyuan. Tangan kanannya juga memerah, mengeluarkan kekuatan lengan kilin dan cakar naga bumi. Huangpu Tianyuan membuka rahangnya yang tajam sambil tertawa mengejek. Hehehe, seperti yang aku katakan, kamu hanya memiliki cakar naga bumi sementara aku memiliki tubuh intan yang tidak dapat dipecahkan. Sudah waktunya aku mengembalikan jiwa naga ke-9 ke tempatnya. Huangpu Tianyuan menemui Zuo Fan dalam sekejap.
Zuo Fan membelalakkan matanya dengan kecepatan tinggi. Hanya sedikit dari shift. Dia mencakar dengan lengan kirinya berdasarkan insting. Dentak. Kedua cakar naga bumi memekik saat bersentuhan. Terkunci di tempatnya. Sambil nyengir, Huangpu Tianyuan menampakkan ekspresi buas sambil sibuk menyibukkan lengan kiri Zuo Fan. Zuo Fan sudah jelas dengan rencananya. Ingin mengubah ini menjadi pertarungan kekuatan mentah. Dan dengan seluruh tubuh lelaki tua itu yang telah dipersiapkan dan dipersiapkan. Seperti milik Gu Santong, dia tidak memiliki kelemahan. Sementara di samping kedua tinju binatangnya, Zuo Fan semuanya manusia. Bahkan setelah pemurnian yang melelahkan, ia gagal mencapai tubuh naga bumi. Itu membuat adu kekuatan menjadi pilihan terburuk. Sesuatu yang ditekankan oleh Huangpu Tianyuan. Terkekeh. Huangpu Tianyuan menyibukkan cakar naga bumi Zuo Fan sambil menggunakan cakar lain untuk membanting otaknya. Bang! Kali ini suara benturan berasal dari benturan antara lengan kanan Zuo Fan dengan cakar naga bumi. Mata hitam pekat yang menatap matanya membuatnya mengatupkan giginya. Aku lebih paham mengenai lengan kirimu. Meskipun aku penasaran, bagaimana kamu bisa membuat lengan kananmu cocok dengan cakar naga bumi? Hehehe, spesimen yang cukup bagus. Kurasa aku harus mencabutnya dari mayatmu yang dingin. Mulut Huangpu Tianyuan memperlihatkan deretan taring. Zuo Fan mendengus. Tuan perkebunan Huangpu, putra-putramu naif. Dan kamu juga tidak berbeda. Jika kepalaku menjadi sasaran empuk, aku sudah lama kehilangannya sekarang. Tapi jika Kaisar dan Gu Santong gagal, menurutmu apakah kamu akan berhasil? Hehehe, itu hanya menjadikannya vintage, menjadi piala berharga dalam hidupku. Huangpu Tianyuan tertawa. Cakar naga bumi kirinya mengencang di lengan kilin Zuo Fan. Zuo Fan marah di dalam. Dia menegangkan tangannya untuk melepaskan diri. Tapi dia menemukannya dalam sebuah catok. Huangpu Tianyuan tertawa. Bahkan jika Anda menggunakan cakar naga bumi seperti saya adalah seorang kultivator tahap Radiant Puncak. Sementara Anda hanya satu tahap. Sekarang kamu tidak kemana-mana dan tanganmu terkunci. Kamu seperti orang pincang. Tapi meski tanpa kedua tangan ini, aku masih bisa mengambil nyawamu. Huangpu Tianyuan melepaskan rahangnya dan menggigit kepala Zuo Fan. Angin bersiul di antara taring tajam itu membuat Zuo Fan menggigil. Sekutunya gemetar karena khawatir. Zuo Fan ditembaki dan tidak punya tempat untuk menghindar. Huangpu Tianyuan harus menekan, mempersingkat hidupnya dan perang ini. Zuo Fan menyipitkan mata. Alisnya basah kuyup. Menunggu saat terakhir saat dia menatap ke dalam mulut kegelapan dan menemukan pembusukan gigi logika membusuk di dalamnya. Sebelum menundukkan kepalanya, bang! Jentikan taring itu menggetarkan telinga semua orang sambil hampir meledakkan gendang telinga Zuo Fan. Itu adalah bukti kekuatan buasnya. Zuo Fan menghela nafas lega. Tidak seperti penonton yang tegang. Dia beruntung bisa lolos. Tetapi posisinya masih sangat berbahaya. Tangannya masih menemui jalan buntu. Membuatnya dengan mudah memilih monster yang menjulang di atas. Zuo Fan meronta. Tetapi lengan itu tidak mau bergerak. Huangpu Tianyuan mempermainkannya. Hehehe, pengurus Zuo. Semua orang mencapai tujuan mereka dan hari ini milikmu. Kamu menghindari gigitanku dari atas. Tapi bagaimana kamu bisa melarikan diri ketika aku menyerang dari bawah juga? Huangpu Tianyuan membuka mulutnya lagi saat ekornya mencambuk Zuo Fan. Suara melengking yang dihasilkan ekornya saat melaju menyengat pikirannya dan membuat hatinya jengkel. Itu lebih dari mampu membelah kepalanya ke tengah.
tapi menghindarinya akan menempatkannya tepat di antara taringnya. Zuo Fan terpojok. Klan Luo mengkhawatirkannya. Hati mereka berdebar kencang. Mereka ingin menyelamatkannya. Tetapi karena Zuo Fan bahkan tidak bisa mengalahkan Huangpu Tianyuan, peluang mereka sangat kecil. Sekutu Regent Estate lebih baik. Semua orang tersenyum melihat penderitaan Zuo Fan. Mereka akan melihat kebencian atas penodaan nenek moyang mereka terbayar lunas. Estate Lord Huangpu berkuasa. Yu Wanshan dan yang lainnya mengadakan perayaan lebih awal. Namun dalam menghadapi masalah seperti itu, saat terikat dan menghadapi rahang kematian, Zuo Fan tidak menunjukkan rasa takut. Mungkin mata kanannya yang berkedip ada hubungannya dengan itu. Bab 447. Injak ya. Tahap pertama mata ilahi dari kekosongan. Pergeseran. Suara mendesing. Zuo Fan muncul 100 meter jauhnya tepat saat Huangpu Tianyuan menyerang dengan suara keras lainnya. Ekornya menyapu secara bersamaan, memotong udara dengan kekuatan seperti itu. Gelombang kejut terbang di sebuah bukit sepi 1 kilometer jauhnya, menghilangkannya dari keberadaan. Masyarakat menjadi tegang karena kekuasaan yang ditunjukkan secara berlebihan. Kedutan sekecil apapun dari ekor itu akan membuat salah satu dari kita pergi dari dunia ini. Sama seperti bukit itu, mata Zuo Fan tertuju pada makhluk mengerikan itu. Bersukacita atas pelariannya yang tepat waktu. Dia harus berterima kasih kepada Divine Eye of the Void atas keberuntungannya. Waspada saat dia melawan tubuh berlian 9 naga. Menghadapinya masih mematikan. Tampilan sebelumnya sudah cukup untuk membuat kulitnya merinding. Itulah yang membuatnya begitu percaya diri sehingga dia bisa menanganiku dan Bu Santong begitu dia mendapatkan akar bodi. Zuo Fan menenangkan hatinya yang panik dengan nafas panjang. Retak. Memalingkan kepalanya. Leher Huangpu Tianyuan mengeluarkan suara patah. Mengejek. Ah. Hampir lupa kamu juga memilikinya. Kamu memang cepat. Tapi apakah kamu lebih cepat dariku? Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya dan berada di atas Zuo Fan dalam sekejap. Zuo Fan melihat 2 cakar mengarah ke kepalanya dan ekor baja datang ke arahnya lagi. Mata Zuo Fan bersinar keemasan lagi dan dia menghilang. Tapi saat dia muncul, Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya ke wajahnya beberapa saat kemudian. Saat Zuo Fan bermunculan, Huangpu Tianyuan menemaninya di setiap langkah, bahkan tidak menyisakan ruang untuk bernapas. Semua orang merasa gugup melihat mereka pergi. Ini adalah pertama kalinya melihat Zuo Fan yang sombong melarikan diri, membawa serta keyakinan yang mereka miliki untuk memenangkan perang ini. Dengan Zuo Fan dalam pelarian, siapa lagi yang tersisa untuk berurusan dengan Huangpu Tianyuan? Zuo Fan juga kewalahan. Kemanapun dia pergi, pria itu selalu ada di sana untuk menyambutnya. Semakin menekannya. Ini berhasil menunjukkan bahwa mata kekosongan ilahi miliknya masih memiliki ruang untuk perbaikan. Namun pelatihannya masih kurang. Yu Wanshan dan yang lainnya sangat gembira. Menyeringai lebar. 2 sayap biru tumbuh dari punggung Zuo Fan. Sayap hantu laut. Cahaya kebiruan menyebar dan Huangpu Tianyuan merasakan pikirannya melambat. Pandangannya menjadi kabur. Namun karena dia telah berlatih dalam tubuh berlian 9 naga, dia adalah seorang ahli tahap Radiant Puncak dan memiliki jiwa untuk melawan ilusi tersebut. Tapi itu terbukti merupakan penundaan yang cukup bagi para ahli sekaliber Zuo Fan. Hehehe, ini kesempatanku. Zuo Fan menggunakan celah ini untuk menggunakan lengan kanannya yang merah untuk memukul. Bam! Huangpu Tianyuan terpesona. Mulut Zuo Fan melengkung. Tapi kemudian wajahnya membeku dan bergetar. Tidak mungkin.
Lengan kilin yang perkasa sebenarnya. Gemuruh. Huangpu Tianyuan terjatuh di udara beberapa kali sebelum bangkit kembali. Dia melihat dadanya dan menyeringai. Ada bekas samar di sana. Tapi tidak ada yang tidak bisa dia tangani. Hai, Zuo Fan. Hanya itu yang bisa kamu kumpulkan setelah akhirnya membuatku terbuka. Itu bahkan tidak menggelitik. Huangpu Tianyuan terkekeh. Dan sekutu-sekutunya membunyikan klakson mereka secara bersamaan. Gedung bunga melayang dan yang lainnya semakin murung. Huangpu Tianyuan seperti monster yang tidak bisa dipatahkan. Merampas peluang kemenangan mereka. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menembaknya. Karena selain keberuntungan, seseorang harus menargetkan kelemahannya. Memberi mereka kemenangan. Tapi Huangpu Tianyuan tidak memiliki kelemahan apapun. Sisi Zuo Fan berada di jurang keputusasaan. Raja Bayangan, Sima Hui dan Fang Qiubai. Orang-orang tak berdosa di dekatnya. Tidak bisa berkata-kata. Kami semua merasakan Huangpu Tianyuan terlahir kembali. Tapi tidak pernah membayangkan dia akan berlatih tubuh berlian 9 naga. Zuo Fan tidak bisa berbuat apa-apa. Shadow King menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi kemenangan Regent Estate. Dan Huangpu Tianyuan menjadi ancaman terbesar kami. Sima Hui menghela nafas. Kami akan membantu klan Luo lebih awal jika kami mengetahuinya. Tapi sekarang Huangpu Tianyuan memiliki posisi yang luar biasa dan ini hanya akan membuat berurusan dengannya lebih sulit. Yang lain mengangguk dan Fang Qiubai berkata, Gu Santong mungkin satu-satunya yang bisa melawannya. Tapi sejak dia mengejar Zuo Fan, pengacau itu telah hilang. Mungkin Zuo Fan menghabisinya. Shadow King mendengus. Anak itu tangguh, tapi berjiwa anak-anak. Dengan skema Zuo Fan, bahkan menjadi lebih lemah, dia akan memiliki keuntungan tertinggi. Sangat mudah untuk membunuhnya dengan cara apapun. Tanpa Gu Santong, bagaimana kita bisa menghadapi Huangpu Tianyuan? Kami seharusnya bekerja dengan Huangpu Tianyuan untuk menangkap Zuo Fan dan menangkapnya nanti. Tapi sekarang, bahkan jika kita bekerja sama dengan Zuo Fan, tubuh berlian 9 naga tidak mudah untuk diatasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton. Rencana yang mulia sudah memiliki penyimpangan. Sima Hui menghela nafas. Shadow King mengangguk. Jangan terlalu yakin. Kami masih memiliki 2 orang lagi. Siapa? Sima Hui bertanya. Mata Raja Bayangan berkilat marah. 5 naga ilahi yang mulia adalah nyata dan dia memiliki 2 ahli di ibu kota kekaisaran. Mereka ditugaskan untuk membatasi Gu Santong. Tapi kelihatannya, mereka akan melawan tubuh berlian 9 naga. Apa? Keduanya menangis. Kedua naga ilahi ini tidak mengetahui hal ini. Sementara Raja Bayangan mengenal mereka dengan cukup baik jika dilihat dari nada bicaranya. Raja Bayangan tersenyum melihat kebingungan mereka dan mengingat dengan lantang. Mereka adalah teman lamaku. Dan lebih dari layak disebut naga ilahi. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya karena Anda datang belakangan. Bukankah Anda akan lebih cepat meninggalkan sisi yang mulia? Mengetahui bahwa dia tidak berdaya. Keduanya berseru. Itu semua adalah bagian dari rencana yang mulia. Tapi mereka telah berada di sisinya selama bertahun-tahun namun Kaisar tidak sekalipun membiarkan hal itu terjadi tentang 2 naga ilahi tambahan. Itu menunjukkan betapa tidak nyamannya perasaannya terhadap mereka. Keduanya menghela nafas. Merasa masam di dalam. Kembali ke Zuo Fan. Dia memelototi musuhnya. Rencana berjalan liar di kepalanya. Lengan kanannya bersinar lebih terang. Hehehe. Masih belum menyerah. Berhentilah membuang-buang waktu. Saya tidak terkalahkan.
Kamu bisa berjuang semaumu tapi takdirmu adalah terbaring mati di kakiku. Zuo Fan. Tidak ada jalan keluar dari yang satu ini. Mata Huangpu Tianyuan bersinar dengan kebiadaban. Zuo Fan mencibir. Menjentikkan lengan merahnya yang bersinar. Siapa yang tahu? Karena pukulanku tidak menghasilkan apa-apa. Aku hanya perlu menginjakmu. Menginjak. Huangpu Tianyuan menatap kakinya dengan nada mengejek. Kamu hanya memiliki lengan yang kuat. Kamu pikir kaki kecilmu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan lenganmu. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Senyuman memutar Zuo Fan muncul. Akal sehat Huangpu Tianyuan menggelitik. Tetapi melihat trik terbaru Zuo Fan sia-sia. Dia berhenti memperhatikannya. Tidak peduli betapa licik dan licinnya Zuo Fan. Di hadapan kekuatan sejati, semuanya bisa diperdebatkan. Huangpu Tianyuan mengibaskan ekornya dan menembak ke arah Zuo Fan. Yang terakhir menggunakan shift untuk muncul 100 meter di atas. Huangpu Tianyuan menjentikkan ekornya untuk mengejarnya. Tepat saat mulut Zuo Fan membentuk senyuman menyeramkan. Lengan kanannya yang merah menghantamnya. Huangpu Tianyuan mendengus. Menggunakan cakar naga bumi untuk memblokirnya. Saat bersentuhan, kepalan tangan merah itu meledak dalam ukuran besar. Mengubah bentuknya dari kepalan tangan menjadi kuku binatang spiritual. Di hadapan angin yang beriak, kekuatan yang menggelikan, dan kekuatan yang tak terbatas. Huangpu Tianyuan tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada hal itu. Dengan Zuo Fan datang dari atas dan dia dari bawah, sudah terlambat untuk menghindar. Kuku merah itu bahkan membawa rasa bahaya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjaga kewaspadaannya terhadap bajingan ini. Zuo Fan tertawa. Huangpu Tianyuan, aku akan menginjak-injak tulang tuamu itu. Proyeksi nyata. Kaki kilin yang melonjak. Bab 448. Mengembalikan auman naga. Editor, Elite Coder. Bang. Sepertinya ada bongkahan batu yang jatuh ketika kaki kilin yang merah menghantam wajah Huangpu Tianyuan. Menginjak cukup keras hingga memecahkan sesuatu. Mengikuti suara-suara itu, Huangpu Tianyuan memasang keempat cakarnya. Tapi tidak ada gunanya menghentikannya. Dia mencium tanah begitu keras hingga gelombang kejut melanda medan perang. Banyak ahli yang meludahi darahnya. Mengambil jarak aman yang sangat dibutuhkan. Debu membubung dan menutupi keduanya. Saat debu mulai mengendap, cahaya menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Lengan kanan Zuo Fan telah berubah menjadi pilar merah darah setinggi 100 meter. Ia berdiri tegak dan tinggi sambil mengangkat langit. Zuo Fan sangat kecil di sebelahnya. Membuat kontrasnya lebih tajam tentang bagaimana manusia bisa melepaskan pilar seperti itu. Sisi Shadow King tercengang. Tepat ketika mereka mengira telah melihat semuanya, Zuo Fan menjadi lebih aneh dengan gerakan yang lebih gila lagi. Itulah yang dia maksud dengan menghentakkan kaki. Dia memiliki kaki ketiga. Tapi binatang buas macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Menatap sayap binatang spiritual tingkat 7 di punggung Zuo Fan dan lengan kanan berkuku. Itu membuat mereka bertanya-tanya. Berapa banyak bagian tidak manusiawi yang dia miliki? Raksasa. Mereka semua memikirkannya. Menelan ludah dan gemetar ketakutan. Zuo Fan masih dalam batas monster manusia sampai sekarang. Tapi dia telah melampaui batas dengan tampilan ini. Tak seorang pun di sana menganggap kesimpulan ini sebagai hal yang baik. Bangunan bunga melayang. Paviliun naga terselubung. Dan tempat tinggal Marquise pedang melompat ketakutan. Meski senang dengan pembalikan itu, dia akhirnya unggul melawan tubuh berlian 9 naga. Keuntungannya berbanding lurus dengan peluang mereka memenangkan perang ini.
Sisi Yuanshan merosot. Hati mereka kacau. Semenit yang lalu, mereka berteriak bahwa Huangpu Tianyuan telah melampaui Zuo Fan yang aneh. Hanya untuk mengetahui bahwa Zuo Fan sebenarnya adalah monster berwajah manusia. Bagaimana caramu mengatasinya? Kamu bisa menjadi naga bumi seutuhnya. Aku peduli. Kamu masih tidak bisa menerima satu pun serangannya. Pihak Yuanshan menyadari kepercayaan diri mereka sebelumnya mungkin terlalu dini. Setiap gerakan Zuo Fan penuh dengan misteri dan trik. Kamu tidak bisa menjatuhkannya dengan mudah. Zuo Fan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkannya. Seperti tersenyum jahat, kaki Kilin menancap lebih dalam ke tanah. Menekan ratusan meter menjadi selusin saja. Yuanshan dan Yang Mulia Regent Estate merasa ingin menangis. Tidak diketahui nasib pemilik properti mereka di bawah kuku itu. Tapi sekarang mereka bertanya-tanya apakah masih ada mayat yang tersisa. Jika kamu terus menginjak-injak lagi, kami bahkan tidak akan menemukan satu tulang pun yang tersisa. Itu sungguh biadab. Keyakinan Zuo Fan adalah bahwa kekejaman sejati akan meraih kemenangan tertentu. Retak. Zuo Fan terus mendorong, mematahkan batuan dasar seperti ranting. Setiap suara hanya membantu menimbulkan ketakutan dan ketakutan pada Yuanshan dan sekutunya. Pihak gedung bunga melayang senang Zuo Fan kembali. Tetapi bahkan mereka merasa sulit melihatnya masih melakukannya. Bung. Santai saja. Apakah kamu harus mengubahnya menjadi tepung tulang? Kemampuan Zuo Fan untuk melakukan kekejaman hanya terkait dengan bahaya Huangpu Tianyuan. Dia tidak akan membiarkan musuhnya mendapat kesempatan sedikit pun. Dia harus menghabisinya. Ini seharusnya berhasil. Lengan Zuo Fan bersinar merah dan kembali menjadi lengan yang polos. Mengintip ke dalam lubang. Dia terdiam. Batuan dasar berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan kaki Kilin. Dan seorang pria yang dikenal semua orang sedang beristirahat di tengah pasir. Meskipun seluruh tubuhnya pecah-pecah, dengan darah yang bocor, dapat dikatakan bahwa dia hampir tidak bernapas. Dia masih hidup meskipun kaki Kilin memiliki kekuatan penuh. Zuo Fan tersentak. Semua orang telah menyaksikan kekuatan kaki Kilin. Dan sekarang mereka memiliki bukti tubuh berlian 9 naga yang tangguh. Orang itu sangat tangguh. Batuk. Darah muncrat di setiap gerakannya. Dari hidung dan mulut, telinga dan matanya. Tetapi Huangpu Tianyuan berdiri di bawahnya. Sambil tertawa. Zuo Fan. Saya jelas tidak melihat itu datang. Tapi bahkan dengan gerakan mematikan itu, kamu tetap tidak bisa menjatuhkanku. Persetan denganmu dan tubuhmu. Anda sekarang hancur dan terluka. Karena aku tidak bisa membunuhmu dengan kaki Kilin untuk pertama kalinya. Percobaan kedua akan menghabisimu. Kamu setengah mati. Mata Zuo Fan berbinar. Huangpu Tianyuan hanya tertawa lebih keras. Setengah hidup lebih seperti itu. Apakah kamu sudah lupa? Tubuh intan 9 naga saya telah mencapai langkah ini dengan bantuan akar bodi. Ini tidak hanya sulit, tapi tidak bisa dipecahkan. Huangpu Tianyuan membuat tanda dan berteriak. Tubuh berlian 9 naga. Transformasi jiwa naga ke-8. Raungan naga yang mengembalikan. Mengaum. Di bawah tatapan kaget semua orang, jiwa naga hijau keluar dari tubuhnya dan meraung saat berputar di atasnya. Lampu hijau menyinari dirinya, menyembuhkannya dengan sempurna. Bahkan tidak meninggalkan bekas luka saat sisik-sisik itu bersatu kembali. Ketika jiwa naga kembali ke dalam, dia sekarang sudah menjadi gambaran kesehatannya. Mata Zuo Fan bergetar karena terkejut. Ascending Dragon menyatu dengan akar bodi dan membuat bajingan ini kembali sehat setiap kali dia terluka.
menambahkan tubuh tangguh ke dalam campuran dan Anda akan memiliki mesin pembunuh yang tidak bisa dihancurkan. Zuo Fan mengerutkan kening. Sisi Shadow King menjadi tegang. Kekuatan Huangpu Tianyuan yang luar biasa mengejutkan mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Bahkan jika Gu Santong turun tangan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan monster tua ini yang sembuh kapan saja, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dua naga ilahi lainnya? Bisakah mereka melakukannya? Raja Bayangan berkata, yang aku tahu adalah mereka bisa menangani Gu Santong, tapi tidak bisa membunuhnya. Saya rasa Huangpu Tianyuan termasuk dalam kategori yang sama. Selama masih ada jalan, kita akan berpikir untuk membunuhnya nanti. Sima Hui bergumam. Huangpu Tianyuan merentangkan anggota tubuhnya untuk mengejek Zuo Fan di atas. Namun pria itu tetap tenang dan sejuk. Mata Zuo Fan bersinar dan dia meninju dengan tangan kanannya lagi. Karena aku belum punya cara untuk menghabisinya, aku akan menghentikannya. Menyiksanya lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan siapa tahu, mungkin cara untuk membunuhnya akan muncul. Taktik penundaan klasik. Ikat musuh terlebih dahulu, lalu luangkan waktu untuk berpikir. Itu adalah pilihan yang sangat jelas sehingga bahkan Huangpu Tianyuan pun dapat melihatnya. Jadi dia membalas dengan mengibaskan ekornya dan melompat keluar. Ledakan. Kaki Zuo Fan menghantam tanah. Tetapi tidak dengan Huangpu Tianyuan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menghela nafas dalam hati. Dan tentu saja semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia hanya mendapatkan Huangpu Tianyuan untuk pertama kalinya karena seberapa dekat mereka dan memiliki unsur kejutan. Tapi Huangpu Tianyuan adalah pembelajar yang cepat. Dia harus menjaga jarak dan kecepatannya cukup untuk tetap jelas. Yang lebih buruk lagi adalah Huangpu Tianyuan bukanlah orang tua yang sombong seperti yang dia lakukan. Tapi dia malah berhati-hati. Musuh terburuk adalah musuh yang berhati-hati. Zuo Fan menghela nafas. Keluar dalam keadaan kosong dengan musuh yang berjaga. Meninggalkan Zuo Fan dalam kesulitan yang benar-benar mengerikan. Contohnya, dia tidak punya waktu untuk mengambil kembali kaki kilingnya karena rahang berdarah datang dari belakang. Zuo Fan, sekarang giliranku. Hahaha. Bab 449, Perisai Kilin. Dengan suara tawa. Suara tajam datang dari belakang Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kirinya untuk menangkisnya saat lengan kanannya kembali ke ukuran normal untuk menerima pukulan berikutnya. Puff. Tangan merah Zuo Fan sekarang memegang ekornya. Namun dia belum keluar dari hutan. Cakar kedua Huangpu Tianyuan datang menghampirinya. Dengan kedua tangan sibuk dan tidak dapat menggunakan mata kekosongan ilahi dalam waktu sesingkat itu, Zuo Fan terpaksa menggunakan sayapnya sebagai penutup. Meninggal dunia. Cakar naga bumi menusuknya seperti kertas, membasahinya dengan darah. Alis Zuo Fan bergetar kesakitan. Namun dia dipenuhi keringat. Setidaknya sayap hantu laut berasal dari binatang spiritual tingkat 7 dan cukup kuat untuk menahan cakar naga bumi dengan keduanya. Sayap Zuo Fan bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Huangpu Tianyuan membuka mulutnya saat cakar dan ekornya berjuang di dalam kurungan mereka. Zuo Fan membutuhkan gangguan sekecil apapun dan kepalanya akan berputar. Pemandangan Zuo Fan didorong mundur membuat semua orang tegang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi pihak penerima. Sulit dipercaya Huangpu Tianyuan sekuat itu dengan tubuh berlian 9 naga miliknya. Zuo Fan hanya berada di tahap surga yang mendalam dan bahkan kedua lengan binatangnya tidak cukup untuk menyelamatkannya dari masa-masa sulit. Ledakan itu
Saya hanya bisa mundur. Zuo Fan menghela nafas. Tidak menyukainya sedikit pun karena matanya bersinar keemasan. Huangpu Tianyuan dapat melihat dengan jelas bahwa dia ingin menjauh dari pertempuran. Dengan kelicikan Zuo Fan, sekali saja tertipu oleh tipuannya saja sudah cukup buruk. Dia harus menghabisinya sekarang, ketika dia berada di atas angin. Siapa yang tahu apa yang akan dimasak orang ini lain kali. Zuo Fan lemah di sini dan saat ini. Tetapi tipuannya yang tak ada habisnya membuatnya tidak dapat diprediksi. Jika secara ajaib dia lolos kali ini, akan lebih sulit untuk mengalahkannya di lain waktu. Dan dia harus menangani Zuo Fan dengan cepat. Ada keluarga kekaisaran yang perlu dipertimbangkan juga. Membiarkan Zuo Fan hidup sekarang berarti melukai dirinya sendiri dalam pertarungannya dengan keluarga kekaisaran. Ini harus diakhiri sekarang. Mata Huangpu Tianyuan bersinar karena haus darah. Bahkan membuat Zuo Fan menggigil. Tapi itu tidak penting. Karena lingkaran emas di matanya menjanjikan keselamatan. Hahaha. Huangpu Tianyuan. Karena aku tidak bisa mengalahkanmu, kita pasti akan bertemu lagi. Zuo Fan mencibir sambil pergi. Riaknya samar dan di mana ahli puncak Radiant State mungkin gagal mengambilnya. Tubuh berlian 9 naga bisa melakukannya. Telinganya yang menyeramkan tersentak dan Huangpu Tianyuan mengejek. Hai, peluang besar. Zuo Fan. Tubuh berlian 9 naga. Gelombang naga bumi. Mengaum. Huangpu Tianyuan melolong di tempat yang jaraknya ribuan meter. Seberkas sinar kuning keluar dari rahangnya. Tepat saat Zuo Fan muncul. Terengah-engah. Zuo Fan menangis dalam hati. Tapi sudah terlambat. Ledakannya bersinar terang dan Zuo Fan menangkap pilar kuning tepat di dadanya. Dia melakukan kunjungan singkat ke mangkuk 5 gunung sebelum terkubur di bawah reruntuhannya. Ada begitu banyak debu hingga membentuk badai. Itu segera dibersihkan dan mengungkapkan segalanya yang menjadi reruntuhan. Jejak merah muncul dari bebatuan seperti mata air berdarah. Dan merampas harapan Zuo Fan untuk hidup. Pelayan Zuo, Qiu Yanhai dan yang lainnya panik. Gedung bunga melayang dan paviliun naga terselubung juga khawatir. Huangpu Tianyuan mengejek. Jiwa pembuluh darah naga adalah roh penjaga tanah. Karena saya berlatih dalam tubuh berlian 9 naga dan juga dalam wujud naga bumi, saya dapat melihat perubahan apapun di area tersebut. Mengotak-atik ruang di sekitarku seperti melukis sasaran di punggungmu. Gelombang naga bumi itu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Bahkan cakar naga bumi pun tidak bisa mengatasinya. Apalagi terkena pukulan tepat di dada. Dia pasti sudah mati. Huangpu Tianyuan tidak terkalahkan. Sisi Yuanshan bersorak. Sementara klan Luo memucat. Harapan mereka merembes keluar seperti darah dari bebatuan itu. Pernyataan Huangpu Tianyuan bukan hanya untuk menyombongkan diri. Pramugara Zuo mengalami nasib terburuk kali ini. Tapi tanpa dia, apa yang harus mereka lakukan? Keputusasaan muncul lebih cepat daripada yang bisa mereka terima. Huangpu Tianyuan hanya memperhatikan Zuo Fan. Bagi ahli puncak Radiant Stage, hanya dia yang penting. Sisanya hanyalah lalat. Selama Zuo Fan meninggal, segala sesuatunya akan hilang. Dia sudah yakin akan kemenangannya. Sisi Fang Qiubai menghela nafas, meratapi dan menggelengkan kepala. Karakter perkasa seperti Zuo Fan akhirnya mendapat satu kesempatan dari Huangpu Tianyuan. Kekuatan ini keterlaluan. Sima Hui memperhatikan monster itu dengan ketakutan. Shadow King menghela nafas. Tubuh berlian 9 naga yang memiliki tubuh kuat sudah cukup buruk. Tetapi dengan akar bodi, dia tidak terkalahkan. Dia lebih buruk dari Gu Santong.
Aku ingin tahu apakah mereka berdua dan aku bisa melawannya. Senior, bukan itu saja. Saat Gu Santong menghancurkan Tianyi, dia melakukannya sendiri. Tinjunya terlalu sedikit untuk menangani begitu banyak dan akhirnya terbatas. Tapi Huangpu Tianyuan menginginkan dunia. Dia memiliki tentara dan kekuasaan. Ini akan jauh lebih sulit daripada Gu Santong, kata Fang Qiubai. Yang lain mempertimbangkan dan menghela nafas lagi. Medan perang menjadi sunyi. Semua pertempuran terhenti dan semua orang berbalik ke arah Huangpu Tianyuan. Entah dalam ketakutan atau kegembiraan atau rasa hormat. Namun bagi Huangpu Tianyuan, baik sekutu maupun musuh tidak penting. Sejak membunuh Zuo Fan, dia memahami satu hal dari tatapan pemujaan itu. Sekutu atau musuh tidak ada artinya. Yang penting hanyalah kekuatan tertinggi. Dengan kekuatan yang cukup, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dengan kekuatan yang cukup, tak seorang pun akan mempertanyakannya. Hahaha. Sambil tertawa, Huangpu Tianyuan terbang ke makam Zuo Fan sambil meraung. Zuo Fan, inilah saatnya kamu mengembalikan jiwa naga terakhir. Saya ingin mencapai tahap ethereal. Menjadi yang pertama di Tianyi. Sebelum mencapai gundukan itu, gelombang dari reruntuhan terlebih dahulu menangkapnya. Huangpu Tianyuan berhenti, melihat ke langit. Zuo Fan, bagaimana kabarmu, masih hidup? Zuo Fan ada di sana pada saat berikutnya. Meskipun pucat, berdarah dan kehabisan napas, dadanya juga memiliki lubang ekstra besar. Betapa nyamannya hal itu tidak pernah terlintas dalam dirinya sepenuhnya. Dia hanya terluka parah, tapi masih hidup. Sisi Qiu Yanhai menghela nafas. Keberadaan Zuo Fan membuat harapan tetap hidup. Trik apa yang kamu lakukan? Gelombang naga bumi itu memiliki kekuatan 8 jiwa naga. Tangan-tangan itu mungkin bisa menyelamatkanmu. Tapi dimanapun tangan itu mengenaimu, tangan itu akan menembusmu dan menghancurkanmu. Bahkan jika kamu menggunakan kedua tanganmu untuk bertahan, guncangannya akan menghancurkan tubuhmu. Bagaimana bisa kamu hampir tidak terluka? Huangpu Tianyuan berteriak busuk. Zuo Fan mencibir. Selagi kamu memiliki gelombang naga bumi, aku memiliki perisai kilin. Jangan berpikir kamu bisa menghapusku dalam satu pukulan. Zuo Fan memandang cahaya merah di atasnya dengan gembira. Untungnya, dari menyempurnakan lengan kilin ke tubuhnya, ia bahkan melepaskan perisai merah. Itu adalah sampul merah yang sama yang dia lihat di Lightning Canyon. Pertahanan Soaring Kilin. Karena petir ungu milik Kaisar Surgawi pun tidak bisa menembusnya. Bagaimana mungkin hal lain bisa terjadi? Zuo Fan terluka parah akibat dampak gelombang naga bumi dan bukan guncangan berikutnya. Atau dia akan hancur berkeping-keping sekarang. Zuo Fan sangat senang dia melakukan perjalanan ke Lightning Canyon. Mata Huangpu Tianyuan menjadi buas. Zuo Fan bermain terlalu dekat dengan peti yang sekarang berlubang. Dengan terlalu banyak keterampilan, rasa takut mulai berdatangan. Memikirkan masa depan, Zuo Fan mencibir. Putaran ini milikmu. Sampai jumpa. Sayapnya membawa tubuhnya yang patah menjauh. Huangpu Tianyuan meraung mengejarnya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kepalamu tetap di sini. Keduanya hilang dalam sekejap. Medan perang dipenuhi dengan wajah-wajah bodoh. Dengan hilangnya komandan, apa yang harus kita lakukan? Leng Wuchang tiba-tiba berteriak. Sialan, ini tipuan Zuo Fan. Kembali. Bab 450, Peracun Bertabrakan. Ada apa? Tuan Leng. Semangat musuh melemah. Bagaimana kita bisa mundur sekarang? Anda, Wan Shan bertanya. Suasana hati Leng Wuchang sedang berat.
Merenung sebelum berbicara. Saya sendiri tidak terlalu jelas. Tetapi situasi ini mengingatkan saya pada pertarungan dalam debat esoterik. Hati tuan rumah tercekat. Kamu juga bisa merasakannya kan? Zuo Fan berada di ujung tanduk. Tidak ada jalan keluar. Tetapi kita semua tahu bagaimana hasilnya. Jantung Leng Wuchang berdebar kencang. Yu Wanshan berdiri kaget dan ketakutan. Mengubah kekalahan menjadi kemenangan total. Tuan Leng, apa maksudmu kali ini juga dia tidak? Dia jelas-jelas terluka. Tak berdaya. Tersingkir. Yu Wanshan menolak untuk percaya. Tapi tetap mengoceh. Meskipun hal yang sama terjadi padanya dalam debat esoterik. Tidak. Keadaannya jauh lebih buruk saat itu. Namun dia tetap menang. Menghancurkan tim Buangpu Qingtian dan menyiksa mereka sampai mati. Tuan Leng, maksud Anda kekalahan hari ini adalah jebakan? Yan Bogong bergidik. Sejak debat esoterik, kebiadaban Zuo Fan membuatnya trauma. Dalam kasus seperti ini, musuh dibiarkan mati, menunggu mereka untuk mengambil kepalanya. Tapi semua orang tahu Zuo Fan adalah sebuah anomali. Selama masih ada nafas di tubuhnya, apapun bisa terjadi. Mereka sudah terlalu sering melihat bagaimana Zuo Fan membalikkan keadaan dalam kasus terburuk. Dan dengan cara yang bisa dibayangkan. Leng Wuchang menghela nafas. Saya tidak yakin. Anak itu adalah salah satu dari sedikit anak yang tidak dapat saya lihat. Tapi satu hal yang pasti. Zuo Fan dikalahkan hari ini. Tapi meski begitu, dia melarikan diri. Ini jebakan untuk memikat harimau. Semua orang bergidik dan melihat kedua pasukan itu. Tanpa Huangpu Tianyuan yang mendukung mereka, mereka kehilangan kekuatan. Dalam perang ini, mereka akan dikalahkan. Dengan ahli kedua belah pihak berada pada level yang sama. Hanya iblis klan Luo yang berdiri terpisah. Belum lagi pasangan yang berkuasa masing-masing bisa menyia-nyiakan Regen Estate yang mulia dalam sekejap. Sementara 4 iblis perencana bisa membuat 20 dari mereka sibuk dan menderita. Jika pertarungan dimulai, mereka akan memakan banyak korban. Dan bahkan jika Huangpu Tianyuan mendapatkan hasil yang beruntung, mereka hanya akan mendapatkan kemenangan yang pahit. Dan memikirkan bahwa mereka masih harus melawan keluarga kekaisaran. Mereka semua menganggapnya tidak layak. Tuan rumah melirik Leng Wuchang dan mengangguk. Tapi mereka harus mendapatkan persetujuan klan Luo terlebih dahulu. Qiu Yanhai dan Sue Qingjian menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Qiu Yanhai meraung. Saudara dan sekutu klan Luo. Bersama-sama sekarang. Ayo hancurkan mereka. Penatua Qiu. Semangat kita rendah. Bagaimana? Teriak nenek. Sue Qingjian melambai. Mereka bilang Lady of Steel tidak takut pada apapun. Jadi kenapa kamu begitu gemetar? Tidakkah kamu lihat? Dengan hilangnya negara adidaya dari masing-masing kubu, situasinya menguntungkan kita. Meski itu kemenangan yang pahit. Tetap saja kemenangan. Hai hai hai. Nenek memandang semua orang dan menemukan bahwa itu benar. Dia dan tuan rumah lainnya terlalu terjebak dalam keputusasaan atas kehilangan Zuo Fan untuk melihat dengan mata segar. Dengan keluarnya 2 orang aneh itu, mereka adalah yang terkuat. Nenek memandangi sekutunya. Apakah itu rencana pengurus Zuo? Keduanya saling memandang, lalu mengangguk. Namun pasangan itu juga berada di luar lingkaran. Zuo Fan tidak akan pernah melakukan hal-hal setengah-setengah. Kekalahannya pasti nyata. Tapi bukan itu masalahnya. Malah mengubahnya menjadi peluang kemenangan. Sesuatu yang diberikan Zuo Fan kepada mereka. Untuk membangkitkan semangat mereka. Pasangan yang berkuasa harus mengatakan itu adalah ide Zuo Fan.
Nenek dan teman-temannya menjadi bersemangat. Mereka terjebak dalam perangkap Stuart Zhuo. Menyerang, mengaum. Faksi klan Luo yang tertekan menjadi bersemangat dan meraung. Dalam perang, pihak yang kalah secara teknis akan terpuruk. Namun karena percaya bahwa itu semua adalah bagian dari skema Zhuo Fan yang cerdik dan sangat mudah, dan mengingatkan akan karakter liciknya, tidak ada yang menganggap kekalahannya sebagai nyata dan menyerbu musuh. Musuh membeku seperti bebek yang sedang duduk. Apakah itu berarti kita jatuh ke dalam perangkapnya? Sisi Regent Estate beralih ke kekuasaan yang ada. Namun mereka sekarang mendengarkan dugaan Leng Wuchang. Mereka tahu itu tidak seperti yang dilukis oleh Qiu Yanhai. Jadi bagaimana mereka masih bisa membangkitkan semangat mereka? Para pemimpin itu bergabung dengan mereka dengan memasang wajah kaget yang sama. Semangat faksi Regent Estate mencapai titik terendah. Bahkan beberapa orang percaya bahwa Estate Lord sekarang menjadi samsak Zhuo Fan dalam skema berbelit-belitnya. Estate Lord memang tangguh, tapi tidak ada yang bisa bertahan dari permainan pikiran aneh Zhuo Fan. Bukankah tuan muda tertua dipermainkan sampai mati dalam pertarungan 4 lawan 1? Semua orang memucat. Hati mereka tenggelam dan kehilangan harapan. Sementara pihak lain sudah bersiap untuk pergi. Memandang mereka seperti sekelompok domba yang menunggu kapak jatuh. Yu Wanshan mengutuk. Demi Tuhan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Sudah terlambat untuk mundur sekarang. Mereka akan memburu kita. Lebih baik bertarung. Apakah Estate Lord Guangpo begitu membosankan hingga tidak melihat trik sederhana seperti itu? Ya, bagaimana dia bisa tertipu oleh trik lama seperti itu? Leng Wuchang menghela nafas. Tapi dia tahu yang sebenarnya. Huangpu Tianyuan tidak pernah tertipu. Tetapi hanya mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Zhuo Fan adalah ancaman yang lebih besar daripada nasib pertempuran ini. Para ahli di Regent Estate mungkin akan mati di sini hari ini. Tetapi selama Zhuo Fan jatuh, itu adalah kemenangan dalam bukunya. Dia terlalu percaya diri dengan tubuh berlian 9 naga. Menganggap dirinya tak terhentikan. Estate Lord, apakah rasa kemenangan sudah terlintas di kepalamu? Apakah kamu melupakan Bu Santong 300 tahun yang lalu? Leng Wuchang menghela nafas. Tentara bentrok. Telapak awan pelangi. Yan Bogong yang memimpin melepaskan kabut beracunnya untuk mendapatkan keuntungan. Namun usahanya ditanggapi dengan kabut racun lain dari klan Luo. Mendorongnya kembali. Telapak tangan fantasi 9 racun. Yan Song meraung. Kabut menghilang dan muncul sesekali. Membuat pertahanan menjadi tidak berguna. Ia tidak hanya menyerap telapak awan pelangi, namun bahkan meracuni banyak ahli. Sampai-sampai para ahli tahap Radiant pun menghirupnya pada suatu saat. Sehingga aliran listrik mereka padam. Seni racun apa itu? Yan Bogong tergagap. Yan Song mencibir. Hehehe. Oh Lord. Waktu pasti cepat berlalu. Ya. Apakah Anda mungkin menemukan 9 racun fantasi palem milik Stuart Zhuo sedikit lebih kuat daripada Rainbow Cloud palem milik Pilking Hall? Pengkhianat sialan. Kamu berani menunjukkan wajahmu kepadaku. Yan Bogong mengutuk. Yan Song menyeringai. Yan Bogong, aku tidak pernah bertarung denganmu karena rasa hormat. Tapi setelah meninggalkan Pilking Hall, bagaimana kamu memperlakukan muridku? Hari ini, kami akan melunasi semua utangnya. Utang. Kalian berdua adalah pengkhianat Pilking Hall. Aku akan membunuhmu di tempatmu berdiri dan membersihkan rumahku. Yan Bogong menembak Yan Song, yang melakukan hal yang sama. Ledakan. Dua telapak tangan berbenturan dan racun menyebar begitu jauh sehingga semua orang berpindah sejauh 1000 meter.
Mereka sangat mengenal telapak awan pelangi dan tidak mengalami kesulitan untuk menghindarinya. Namun dalam kasus telapak fantasi 9 racun, dengan variasinya yang tak ada habisnya, mustahil untuk mempertahankan 81 racun agar tidak merembes ke dalam. Dalam hitungan detik, Yan Bogong penuh dengan 5 titik berwarna, keracunan dan kesakitan. Sebagai sesama peracun, dia tahu betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki gerakan ini. Namun karena jurus ini lebih kuat dari jurus Pilking Hall, dan juga gerakannya yang menakutkan, dia gagal untuk tetap jelas. Akhirnya kehilangan kekuatan karena dia diracuni. Semakin dia melawan, semakin buruk keadaannya, dan air matanya pun mengalir deras. Dari mana Yan Song mendapatkan karya seni ini? Bukankah Pilking Hall adalah yang terbaik di Tianyu dalam hal racun dan pil? Wajahnya menunduk saat dia mengingat seni unik dan menakjubkan dari setiap ahli klan Luo. Yan Bogong tahu Zuo Fan adalah monster. Apakah dia perpustakaan hidup atau apa? Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak metode budidaya dan bahkan metode racun? Penipu yang sangat licik. Yan Bogong mengutuk saat wajahnya menunduk. Dia tahu racun itu menjalar jauh ke dalam dirinya. Bersambung.